Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Andara dengan NIM 23305 dari Prodi Teknik Informatika kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS, yaitu keunggulan ideologi Pancasila dibanding dengan ideologi-ideologi lainnya. Mari kita lihat. Kelebihan Pancasila dibanding dengan ideologi-ideologi lainnya. Apa saja kelebihan Pancasila dibanding ideologi lainnya? Oke. Pancasila dipahami sebagai ideologi atau dasar negara bangsa Indonesia serta terdiri dari 5 sila yang merupakan satu kesatuan. Melansir dari nasional.kompas.com, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, yang artinya bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Tahukah kamu, ideologi disebut penting bagi suatu bangsa? Ini dikarenakan ideologi berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Maka dari itu, ideologi bisa membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Dibentuk sebagai landasan negara, Pancasila memiliki kelebihan yang membedakan dengan ideologi lain. Maka dari itu, mari kita simak informasi yang akan saya sampaikan mengenai kelebihan Pancasila dibanding dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ada pluralisme budaya. Pluralisme budaya merupakan konsep yang penting dalam masyarakat multikultural, di mana individu-individu dengan latar belakang yang berbeda hidup bersama dalam harmoni. Dalam pluralisme, perbedaan diakui, dihormati, dan dianggap sebagai sumber kekayaan bagi masyarakat. Pluralisme adalah sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan, agama, kepercayaan, etnisitas, budaya, dan latar belakang sosial adalah suatu yang bernilai dan penting dalam masyarakat. Pluralisme bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Pancasila mengakui keberagaman budaya di Indonesia dengan menghargai nilai-nilai dari berbagai tradisi dan warisan lokal. Hal ini memperkuat kesatuan bangsa dan membangun identitas nasional yang menghormati dan menerima kekayaan budaya dari seluruh penjuru negeri ini. Yang kedua, ada toleransi beragama. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Secara etimologi, kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Secara terminologi, toleransi mengacu pada sikap yang tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keberagaman agama tersebut, prinsip Pancasila
yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan beragama dan toleransi. Dalam sistem Pancasila, semua warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga mendorong keharmonisan antar umat beragama. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Ideologi Pancasila bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang, dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsiran baru yang konsisten dan relevan. Aspek fleksibilitas dari Pancasila, yakni karakter Pancasila sebagai ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila adalah ideologi dinamis yang bisa diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Fleksibilitas ini memungkinkan Pancasila untuk mengatasi perubahan dan tantangan zaman, memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini. Ini mengartikan bahwa Pancasila dapat beradaptasi dengan segala perkembangan zaman. Dan yang keempat, ada humanisme dan keadilan sosial. Salah satu prinsip Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tercantum dalam bunyi Pancasila sila kelima. Pancasila menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan sosial, dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, Pancasila berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Perlu diketahui bahwa sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Antara lain, yang pertama, ada nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang tidak akan berubah sepanjang zaman. Pengertian nilai dasar Pancasila merupakan hakikat atau sifat dari pelajaran Pancasila yang bersifat universal, sehingga nilai-nilai inti tersebut meliputi cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai luhur yang sejati. Nilai-nilai dasar tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi nilai-nilai inti ideologi Pancasila. Nilai dasar Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa penyelenggaraan negara harus mematuhi nilai inti Pancasila dalam segala hal. Nilai-nilai Pancasila adalah yang pertama, ada nilai ketuhanan. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Yang keempat, ada nilai kerakyatan. Dan yang kelima, ada nilai keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila bisa dijadikan sebagai way of life, yang berarti nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan negara harus konsisten dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, ada nilai instrumental atau nilai instrumen. Nilai instrumen adalah nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental Pancasila adalah nilai-nilai yang mencerminkan cara untuk menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh nilai instrumental Pancasila.
Yang pertama, ada musyawarah. Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nilai ini mendorong kerjasama, dialog, dan perundingan dalam memecahkan masalah, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, maupun masyarakat umum. Yang kedua, ada gotong royong. Nilai gotong royong mengacu pada semangat bekerja sama, saling membantu, dan saling peduli dalam komunitas. Hal ini mendorong solidaritas dan persatuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, kesetaraan. Pancasila menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Nilai ini mempromosikan keadilan dan non-diskriminasi. Yang keempat, ada nilai keadilan. Prinsip keadilan adalah landasan dalam Pancasila. Hal ini berarti memastikan hak-hak dan kesejahteraan rakyat secara merata. Nilai ini mencakup distribusi sumber daya yang lebih adil dan perlindungan terhadap yang lemah. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial. Warga negara diharapkan memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai ini mencerminkan keprihatinan terhadap kesejahteraan bersama. Yang keenam, hormat terhadap hukum. Pancasila menekankan pentingnya menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan ketaatan terhadap peraturan yang menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada toleransi. Nilai toleransi mengacu pada penghargaan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama, budaya, dan pandangan. Hal ini menciptakan kerukunan antar warga negara yang beragam. Dan yang terakhir, ada disiplin. Nilai disiplin mencerminkan pentingnya tindakan terencana dan tertib dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Dan yang terakhir, ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan secara nyata. Nilai praksis Pancasila adalah nilai instrumental Pancasila dalam menerapkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan beragama. Sebagai tanggapan perwujudan nilai-nilai praksis Pancasila tersebut memiliki penjabaran dari nilai-nilai inti Pancasila. Ia dapat berkembang, terus berubah, dan secara revolusioner meningkat dalam menanggapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman kekaguman masyarakat. Tata cara perubahan kebijakan Pancasila disebut juga penyesuaian. Dengan memahami nilai pengamalan Pancasila yang benar-benar berlaku dalam kehidupan nyata, seperti kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bisa saja terjadi perubahan makna amalan. Dan dapat dikatakan bahwa makna amalan adalah penerapan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian nilai instrumental dalam bentuk UUD 1945 dan ukuran normatif lainnya lebih kreatif dan dinamis, mengembangkan inti atau nilai ideal sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa ideologi Pancasila ini memiliki banyak sekali keunggulan dibanding dengan ideologi-ideologi lainnya.
seperti ideologi liberal dan lain-lain. Ideologi Pancasila bersifat terbuka. Artinya, ideologi Pancasila itu bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Artinya bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Pada intinya, Pancasila ini mengedepankan aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, dan juga mengedepankan demokrasi. Mungkin sedikit keluar dari materi ini. Saat ini sekarang dalam perekaman video ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari, yaitu di mana pesta demokrasi bangsa Indonesia sedang dilaksanakan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Saya harap dengan adanya pesta demokrasi ini dapat terus mengedepankan demokrasi untuk kedepannya, dan juga Indonesia dapat lebih maju ke depannya. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Semoga menjadi pelajaran ke depannya buat saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.